Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sabila dari kelas 9C SMP Negeri 3 Trisi. Nah, sebelum ke materinya, saya akan memberikan tujuan dari pembelajaran neraca perdagangan ini. Tujuannya adalah untuk membantu ekspor dan impor, membantu pemerintah dan pakar-pakar untuk memperkirakan kondisi bisnis serta perekonomian negara. Neraca perdagangan adalah daftar yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca perdagangan berkaitan dengan barang-barang yang diperdagangkan secara internasional, dan apabila neraca perdagangan menunjukkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka neraca perdagangan tersebut disebut aktif atau surplus. Sebaliknya, apabila nilai impor lebih besar, maka neraca perdagangan disebut pasif atau defisit. Apabila nilai ekspor sama dengan nilai impor, maka neraca perdagangan tersebut dikatakan seimbang. Neraca pembayaran merupakan catatan yang berisi pembayaran dan penerimaan dari luar negeri. Neraca pembayaran tidak hanya mencatat hak kewajiban yang timbul karena adanya perdagangan, tetapi juga mencatat hak dan kewajiban keuangan luar negeri yang tidak hanya perdagangan. Dengan demikian, yang dicatat di dalam neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi, transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain disebut transaksi kredit, sedangkan transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk membayar penduduk negara lain disebut transaksi debit. Adapun komponen utama neraca pembayaran internasional sebagai berikut. A. Neraca modal atau capital account. Neraca modal adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal atau ekspor impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter adalah neraca yang mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing. C. Neraca berjalan, current account. Neraca berjalan terdiri atas dua neraca, yaitu 1. Neraca jasa. Neraca jasa adalah neraca yang mencatat transaksi jasa atau kepada negara lain. 2. Neraca transaksi sepihak. Transaksi unilateral adalah neraca yang mencatat non sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Dan adapun pos-pos dasar yang dimuat dalam sebuah neraca pembayaran sebagai berikut. A. Neraca modal meliputi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, serta penanaman modal langsung yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di negara lain. B. Utang-utang jangka panjang meliputi semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya dilakukan dalam jangka lebih dari 1 tahun. C. Utang-utang jangka pendek hampir dengan pos utang jangka panjang yang membedakannya adalah jangka waktunya, yaitu temponya tidak melebihi 1 tahun. D. Neraca perdagangan jasa meliputi semua transaksi, baik transaksi ekspor maupun transaksi impor, barang-barang atau jasa-jasa. E. Neraca bunga modal dan dividen adalah semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri dari penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain. F. Hadiah meliputi transaksi-transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Negara yang menyusun neraca pembayaran memperoleh manfaat sebagai berikut. Mengetahui hubungan suatu negara dengan negara-negara tertentu, mengetahui hal-hal berhubungan dengan perdagangan luar negeri, mengetahui sumbangan dari transaksi ekonomi internasional terhadap penerimaan negara yang bersangkutan.